Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Esti Adika bisa menemani akhir pekan Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita lihat anak-anak memasuki masa remaja awal pastinya banyak yang berubah karena ini sudah masuk ke masa pubertas. Nah, biasanya ditandai dengan perubahan fisik, perubahan emosional, dan juga perubahan hormon. Apalagi untuk anak perempuan juga ditandai dengan datangnya menstruasi pertama. Nah, ini yang menarik nih, kita akan bahas hari ini bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu. Seneng banget bisa ketemu lagi ya, Dika. Seneng banget dong. Seru banget pastinya kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih interaksi anak dan orang tua. Nah, hari ini nih, ini satu perbincangan yang buat aku juga menarik banget ya, karena aku punya anak perempuan dan harus siap juga saat menghadapi menstruasi pertama dia. Nah, ini sebenarnya kalau untuk anak perempuan biasanya di usia berapa sih Mbak? Kayaknya sekarang lebih cepat ya? Iya ya, biasanya kalau dulu mungkin di usia 14, 13, sekarang makin menurun. Bahkan usia 10 tahun, 11 tahun sudah ada mungkin beberapa anak yang mengalami menstruasi pertamanya. Perubahan hormon, kemudian kebiasaan pola hidup dan pola makan mungkin menjadi salah satu pengaruh Dika, kenapa angkanya kemudian jadi lebih muda sekarang gitu untuk menstruasi pertama. Dulu kan mungkin 14 gitu, Iya, 13-14 sudah masuk ke usia SMP, sekarang mungkin Betul. SD kan? Iya, Ada benar. nggak sih perbedaan psikologisnya Mbak? Iya, karena memang secara kalau ketika kita berbicara mengenai menstruasi sendiri itu kan kita berbicara mengenai kesiapan dia secara fisik gitu kan. Ya. Sementara kalau usia psikologis kematangannya tentunya beda usia 1 atau 2 tahun, kemudian kemampuan kognitif, penalaran, emosi itu juga udah berbeda. Jadi kalau misal pertanyaannya dulu agak lebih besar usianya, sekarang agak lebih kecil usianya, apakah beda kesiapannya? Kemungkinan besar iya, makanya mungkin malah ya. iya mungkin keluarga Indonesia di rumah atau Dika juga sering ngeliat ya, masih kecil-kecil masih main lari-larian gini, tapi kemudian ibunya udah bilang ini udah datang bulan loh. Oh ya gitu, itu secara fisik gitu kan, tapi secara psikologis masih berada dalam fase kanak-kanak sangat mungkin terjadi. Apakah ada rasa malu atau ada rasa udah nggak bisa seperti dulu lagi? Nah, ini fase ini seperti apa yang mungkin dialami oleh anak-anak di pubertas pertama mereka? Ya, kalau kemudian berbicara mengenai malu, ya karena seringkali stigmanya dikonotasikan, oh udah besar, ada perubahan tubuh gitu kan, sekarang udah gede. Kemudian dari lingkungan sekitar kan sering juga menyampaikan atau mengkaitkan antara menstruasi pertama dengan udah gede ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga anak merasa bahwa oh ada pembatasan-batasan nih, harusnya begini, harusnya gitu kan ya. Itu nggak sepenuhnya salah, karena memang kan ketika sudah masuk menstruasi pertama artinya sudah mulai masuk ke tahapan secara fisik dewasa, sehingga ada banyak hal yang mungkin harus dijaga seperti itu gitu Dika. Oke, nah ini bukan cuma si anak aja yang harus siap mental menghadapi ini, orang tua juga harus siap mental juga karena saat melihat anaknya, wah kayaknya udah naik fase nih, udah gede anak aku, ada sisi emosional juga yang dihadapi Iya, orang benar. tua. Biasanya orang tua saat menghadapi masa-masa pubertas anak pertamanya apa sih yang dirasakan Mbak? Iya ya, merasa bahwa kayaknya wah anak dulu yang kecil gitu kan sekarang udah lebih besar gitu. Artinya udah lebih masuk ke fase yang udah bisa dibilang mulai menapaki masa remajanya gitu. Habis remaja kemudian dewasa. Wah, biasanya muncul kalau perasaan-perasaan melankolis lagi muncul, waktu cepet banget ya berlalu. Dulu masih ditimbang-timbang, sekarang kok udah jadi menstruasi pertama aja gitu kan. Tapi itu kembali kepada penghayatan masing-masing orang tua. Ketika kemudian orang tuanya menghayati bahwa oh ya saya berarti diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kemudian raising up this girl gitu kan, untuk membesarkan anak ini. Kemudian ada juga tanggung jawab yang lebih artinya kan, karena banyak pendidikan atau informasi-informasi yang tepat yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, itu juga bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Memang secara emosional pastilah yang namanya orang tua itu kan ada perasaan wah tadinya kecil sekarang sudah besar. Tapi di satu sisi lainnya lagi artinya adalah ada tanggung jawab baru untuk menjelaskan kepada anak secara tepat sebetulnya menstruasi itu apa, hal yang terjadi saat menstruasi itu bagaimana, konsekuensi-konsekuensi yang terjadi ketika perempuan sudah mengalami menstruasi itu bisa apa saja. Nah, itu kan kembali kepada orang tua kembali gitu. Ini satu pekerjaan yang lumayan besar sebenarnya ya, dan nggak bisa dikerjakan semalam gitu. Jadi harus dipupuk jauh-jauh hari nggak sih Mbak? Nah, mulai usia berapa kira-kira khususnya untuk anak perempuan kita mengenalkan atau menjelaskan tentang bakal ada fase ini nih dalam kehidupan kamu? Kalau ini kan sebenarnya masuk kepada ranah pendidikan seksual pada anak ya. Ini masuk dalam ranahnya. Nah, spesifik berbicara mengenai si menstruasi ini, umumnya kalau sekarang di usia sekitar 7 tahun, 8 tahun atau SD kelas
2-an itu SD kelas 2, SD kelas 3 itu sudah mulai ada bahasan-bahasan atau sounding tentang oh kalau anak perempuan itu nanti akan mengalami menstruasi gitu. Tapi tentunya bahasannya yang konkret. Kalau menstruasi itu seperti apa gitu tuh sudah mulai dijadikan bahasan selewatan gitu bersama dengan si anak perempuan, nggak pada saat dia menstruasi kemudian baru dijelaskan, tapi beberapa waktu itu bisa dilakukan dari umur sekitar 7 sampai 8 tahun. Mulai dari misalnya ketika ibunya datang bulan, kemudian iya ibu sedang datang bulan. Itu kan kemudian anak akan ada curiosity untuk tanya datang bulan apa sih gitu. Nah, dari situ mulai pembahasan. Jadi memang kalau bisa dari sedini mungkin saat mereka sudah siap untuk nalarnya sudah sampai, kita bisa mulai menjelaskan ya. Oke, ini seru banget. Kita akan lanjut lagi tapi dengan ada seorang ibu dan juga anaknya yang baru menghadapi haid pertama. Nanti kita bincang dengan mereka juga ya Mbak Ayu ya. Boleh. Seru banget pastinya. Nah, pemirsa Keluarga Indonesia, nanti kita lanjut lagi tapi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami ya di Kumpul Keluarga.